Sistem Necromancer, bab 656 sampai dengan 660. Bab 656 Taruhan. Dunia Zombie. Ketika Wu Heng keluar dari gedung asrama, dia melihat sesosok kerangka mengenakan rok panjang bermotif bunga dan topi matahari merah muda memasuki gedung kantor di seberang. Seharusnya itu adalah Raja Mayat yang baru saja berubah kemarin. Kerangka yang diubah oleh Raja Mayat memiliki kecerdasan yang sangat kuat. Tampaknya persyaratan untuk penampilan cukup tinggi, dan pakaian serta topi yang dipilih semuanya berwarna cerah. Pada saat ini, konvoi melaju dari garasi. Pintu mobil terbuka dan Qi Hancai berkata, "Kami siap, kami bisa berangkat." Wu Heng duduk di kursi penumpang, dan petugas kerangka dan kerangka berkepala besar juga membuka pintu dan duduk di kursi belakang. "Ayo pergi." Konvoi langsung berangkat, meninggalkan pangkalan, dan menuju ke lokasi di mana para zombie akan dibunuh hari ini. Dalam perjalanan, Wu Heng menyebutkan, "Bond Demon nomor 2, apakah kamu memilih gaun bermotif bunga?" "Ya, kau melihatnya." Qi Hancai melirik ke samping dan melanjutkan, "Aku tidak membawa baju apapun. Aku menemukan semuanya di toko-toko terdekat." Ia memilih yang itu, dan juga topi matahari. Qi Hancai tersenyum dan berkata, "Kelihatannya cukup lucu, tidak seseram kerangka biasa." Mayat hidup lebih menakutkan ketika mereka mengenakan pakaian berwarna cerah. Wu Heng mengungkapkan pendapatnya. "Apakah kamu takut?" Qi Hancai menoleh dan melihatnya lagi. "Kerangkaku, apa yang aku takutkan? Kalau begitu aku tidak takut dengan kerangka lelakiku." Konvoi tiba di tujuan. Gerombolan zombie itu menyerbu bagai air pasang. Setelah naga kerangka melancarkan 2 kali pemboman, ia membiarkan zombie yang tersisa menabrak formasi tombak kerangka tersebut. Suara gemuruh, tarikan, dan tebasan daging dan darah bergema di seluruh area. Gumpalan jiwa yang tersisa melayang ke langit. Granda bergegas maju dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Dengan level Granda saat ini, efisiensi melahap hantu telah meningkat pesat. Dia bisa melahap semuanya sekaligus. Rasanya seperti berada dalam film yang menceritakan tentang para kultivator jahat yang memburu jiwa-jiwa yang hidup di seluruh langit. Pertempuran berlangsung hingga pukul 4 sore. Tidak banyak zombie yang tersisa setelah dibunuh, jadi Wu Heng terus memerintahkan penyerangan dan mulai membersihkan zombie yang tersisa di sepanjang jalan. Kemudian, kerangka itu membersihkan medan perang mereka sendiri dan mengidentifikasi jenis mayat. Wu Heng melepaskan medan perang mayat di sepanjang jalan dan mengumpulkan inti mayat ke dalam cincin luar angkasa. Konvoi melaju dari belakang, dan Qi Hancai juga berjalan ke sisi Wu Heng. Wu Heng melihat sekeliling, menemukan hotel yang nyaman, dan berkata, "Perjalanan bolak-balik itu buang-buang waktu. Aku akan tinggal di sini untuk sementara dan tidak akan kembali bersamamu." Qi Hancai sedikit mengernyit, tetapi tetap berkata, "Aku akan tinggal bersamamu." "Tidak perlu, kondisi di sini tidak terlalu baik. Sebaiknya kau kembali ke markas dulu," kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk, "Kalau begitu saya akan meninggalkan truk. Jika ada pengaturan, silakan hubungi kami melalui radio." "Bagus." Keduanya melanjutkan perjalanan ke hotel dan menemukan kamar yang bersih. Qi Hancai membantu merapikannya dan menjadi sedikit lebih bersih. Di lantai bawah, konvoi juga selesai menjarah. Keduanya turun lagi, dan Qi Hancai meninggalkan sebuah truk. Dia membisikkan beberapa patah kata, melambaikan tangan, lalu pergi bersama konvoi. Tunggu hingga konvoi menghilang. 3 hantu juga muncul di sampingnya. Glenda berkata, "Sebenarnya, tidak perlu terlalu cemas. Kamu bisa membaik secara perlahan. Ada peluang untuk promosi, jadi aku akan berusaha membantumu mencapai level 20 sesegera mungkin," kata Wu Heng. "Terima kasih," kata Glenda sambil tersenyum, sambil mendekat. Penny melanjutkan, "Lady Glenda, Anda bahkan mungkin tercatat dalam sejarah sebagai hantu pertama yang mencapai level 20. "Itu tidak masalah," kata Glenda sambil tersenyum. "Tidak masalah jika itu tercatat dalam sejarah,
tetapi saya masih memiliki beberapa harapan untuk mencapai level 20. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir kembali, saya beruntung. Setelah mengikuti Wu Heng keluar dari kota Lentam, segalanya menjadi lebih baik. Saya juga berharap untuk mencapai level 20. Di kota Rentam, level 20 adalah level yang hanya disebutkan dalam legenda, dan dia hampir mencapainya. Xiao Xiao berpikir sejenak, lalu bersandar di bahu Wu Heng dan berkata, Bibi sudah mencapai level 20. Bisakah kita menduduki markas asosiasi? Lalu kita bisa meminta mereka membantu mempromosikan paman, dan reputasi kita akan meningkat. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, masuk akal. Saat Bibi Glenda mencapai level 20, suruh dia mengangkat pedangnya dan menyerang kita. Dia akan menebas siapapun yang menolak patuh. Benarkah? Kita tidak bisa membunuh mereka semua, kalau tidak akan ada yang memberi kita pekerjaan, kata Xiao Xiao serius. Glenda melotot ke arah dua pria, satu besar dan satu kecil, yang mencoba membunuhnya. Jika aku pergi ke sana, aku juga akan mengatakan bahwa kaulah dalangnya. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, beri aku sedikit wajah dan jangan serang markas kami. Xiao Xiao pun setuju, kalau begitu jangan bertengkar, kita tunggu sampai kita berdua level 20. Glenda menatap Wu Heng dan berkata, lihatlah anak yang kau besarkan. Benny tertawa di samping. Pasukan kerangka di luar hotel mulai menyesuaikan formasi mereka. Hotel itu dikelilingi sepenuhnya dari depan hingga belakang. Kerangka berkepala besar yang bertanggung jawab atas komando juga duduk di tengah aula, dilindungi oleh beberapa kerangka tingkat tinggi. Setelah semuanya beres, Wu Heng kembali ke kamar tamu yang telah dirapikan. Buka gerbang dan masuk. Turun ke bawah. Mini juga datang ke arah mereka. Berkata, Guru, siang tadi, Diakon Silagui datang menemui Anda, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata, jika Anda kembali, pergilah ke asosiasi untuk menemuinya. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak, seharusnya bukan kasus seperti itu, dan sepertinya tidak mendesak. Mini berpikir sejenak lalu berkata, saya harap itu bukan kasus. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Setelah berkata demikian, Wu Heng kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri sebentar, lalu keluar membawa kerangka itu. Pergi ke asosiasi. Ruang belajar dekan. Wu Heng mengetuk pintu pelan, membukanya dan masuk. Hanya ada Sheila Rose di ruang kerja, memilah dokumen dan bersiap berangkat kerja. Apakah kamu mencariku hari ini? Tanya Wu Heng setelah melepas tudungnya. Silagui menatapnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Saya pergi latihan. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Sheila menyingkirkan dokumen-dokumen itu dan berkata, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak ada. Para peri membawa makanan, dan si Yali bilang dia ingin kamu mencobanya juga, kata Silagui dengan sedikit malu. Ini untuk memanjakan diri Anda dengan makan. Silagui menyebutkan masalah ini terakhir kali, dan sebenarnya sudah diatur. Pergi ke rumahmu. Kalau kamu merasa kurang nyaman, kamu bisa pergi ke kedai dan memesan kamar pribadi. Tapi akhir-akhir ini banyak orang di pulau ini, jadi mungkin agak kacau, kata Silagui sambil berpikir. Kalau begitu, ayo kita ke tempatmu. Nggak nyaman ngobrol di pub, kata Wu Heng langsung. Silagui menatapnya dengan pandangan tidak senang, lalu berdiri dan mengemasi barang-barangnya. Ayo pergi bersama. Kamu belum pernah ke tempatku. Tidak, kamu tidak memberitahuku sebelumnya untuk menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Bukannya aku tidak mengenalnya. Sambil berbincang-bincang, mereka keluar dari ruang belajar bersama. Setelah meninggalkan perkumpulan itu, dia berjalan menuju kediaman Silagui. Kediaman Silagui terletak di sebuah rumah besar di belakang asosiasi. Bangunan khusus yang terpisah. Rumahnya tidak begitu besar, rumah itu berupa bangunan 4 lantai dengan halaman di depan dan belakang. Gerbang halaman terbuka, dan Wu Heng mengikuti Silagui masuk ke gerbang.
Begitu melangkahkan kaki ke halaman, samar-samar aku mencium harum bunga. Memandang sekeliling, halaman ditanami berbagai bunga indah, dan kupu-kupu serta lebah beterbangan di atas hamparan bunga. Semuanya ditanam oleh si Yali. Dia suka bunga dan tanaman, tapi dia tidak terlalu merawatnya, si Lagui memperkenalkan dengan santai. Tidakkah kamu punya pembantu atau penjaga di sini? Wu Heng tidak melihat siapapun. Bagaimana kami bisa memilikinya? Kami tidak seperti Anda, penguasa pulau ini. Aku akan menyiapkan beberapa penjaga untukmu. Kalian berdua tidak ada di rumah siang hari, jadi bagaimana kalau ada pencuri? Kata Wu Heng, kalau ada pencuri yang berani mencuri dari rumah Diaken, keamanan publik akan sangat buruk, kata si Lagui sambil tersenyum. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, pikirkan juga adikmu. Lebih baik berhati-hati. Dengarkan aku. Aku akan mengatur beberapa orang untuk datang kepadamu besok. Mereka tidak akan mengganggumu dan hanya akan menjaga gerbang halaman. Ketika menyangkut si Yali, si Lagui mulai ragu-ragu. Dia mengangguk lagi, baiklah kalau begitu, atur saja dua. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju tempat tinggal mereka. Begitu aku melangkah masuk ke kamar, si Yali datang mengenakan gaun rumah biru muda dengan ujung rok berkibar-kibar. Melihat Wu Heng kembali, senyum muncul di wajahnya. Wu Heng sudah datang. Makan malam akan segera siap. Pergilah ke restoran dan tunggu sebentar, kata si Yali sambil tersenyum. Dulu orang-orang memanggilnya pemilik pulau, tetapi sekarang panggilannya lebih santai. Duduklah dulu, aku akan ganti baju. Si Lagui juga naik ke atas. Ketika dia turun lagi, dia berganti ke rok panjang berwarna kuning aprikot dan juga berjalan turun. Di balik rok, Anda dapat melihat pergelangan kaki yang putih dan ramping. Setelah duduk sejenak dan menunggu, meja makan pun terisi dengan aneka hidangan lezat, dengan berbagai gaya, dan masing-masing dimasak dengan sangat cantik. Si Yali juga kembali dan mengambil sebotol anggur dari lemari. Dia menuangkan anggur untuk Wu Heng, anggur nektar asli, ini yang asli. Terima kasih. Wu Heng berterima kasih padanya. Makanlah dengan cepat dan lihat apakah rasanya enak. Wu Heng menggunakan sumpit dan mulai makan bersama. Makanan para elf relatif manis, dan rasa buah-buahan terasa di sebagian besar hidangan. Tapi rasanya lezat dan aromanya memenuhi mulut Anda. Harus saya akui, hasil karya si Yali memang bagus sekali. Mereka bertiga ngobrol sambil makan. Panci anggur nektar hampir kosong dan wajahnya agak merah. Anggur ini memiliki rasa manis tetapi meninggalkan sisa rasa yang kuat. Wu Heng lebih baik, karena fisiknya yang kuat membuatnya tahan terhadap kondisi abnormal. Namun, si Lagui dan si Yali dipenuhi rona merah di wajah cantik mereka. Apa rencanamu untuk masa depan di pulau ini? Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang datang ke pulau ini, dan biaya keamanan publik terus meningkat. Si Lagui meletakkan gelas anggurnya dan bertanya langsung. Wu Heng hendak berbicara ketika si Yali menyela, kita bicarakan ini besok saja. Kamu akhirnya datang ke rumah kami untuk makan malam, kenapa kamu terus membahas ini? Si Lagui balas melotot, lalu apa yang ingin kau bicarakan? Si Yali melirik Wu Heng, tersenyum, dan berkata, apakah kamu sudah memikirkan tentang taruhan yang aku berutang padamu terakhir kali? Bab 657 ucapkan halo. Wu Heng melirik si Lagui, yang wajahnya tampak semakin merona. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, lupakan saja, itu hanya candaan. Mata si Yali berputar-putar, lalu dia berbisik di telinga saudara perempuannya. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan, ingin menguping, tetapi saat baru saja mendengar suara, pihak lainnya langsung menjauh. Si Yali berdiri dan berjalan di belakang Wu Heng, jangan bergerak, ayo kita penuhi taruhannya. Saat dia berbicara, sepasang tangan dingin dan halus menutupi matanya. Persepsi itu langsung sirna. Setelah mendengar sedikit suara, si Lagui berdiri dan berjalan ke sisinya. Lalu, aku merasakan sentuhan hangat di sisi kiri pipiku, dan kemudian sentuhan yang sama di sisi kanan.
Ia langsung terpisah dengan sentuhan ringan, tetapi Anda masih dapat merasakan kelembapannya di wajah Anda. Si Yali, apa yang sedang kamu lakukan? Saya juga terlibat dalam taruhan itu. Tangan yang menutupi matanya terbuka, si Lagui berdiri di sampingnya, dan si Yali masih di belakangnya. Melihat tatapan Wu Heng, mata si Lagui dipenuhi rasa malu, dan dia melihat sekeliling, tidak berani menoleh ke belakang. Si Yali tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Tidak, aku bahkan tidak merasakannya," kata Wu Heng segera. "Kenapa? Kita sudah seperti ini," seru si Lagui. Wu Heng berkata, "Aku belum siap. Ayo kita ulangi. Aku harus tetap di sana setidaknya selama 5 detik. Si Yali duduk di sebelah kanannya, bergerak maju, dan berkata, "Untuk terakhir kalinya, jangan berbuat curang. Apakah kamu baru saja menyetujuinya?" Si Lagui membelalakkan matanya. Wu Heng mengangguk, "Oke. Tutup matamu sendiri." Wu Heng menutup matanya dengan patuh. Lalu, aku merasakan sentuhan lembut dan lembab di pipiku lagi, satu di setiap sisi. Kali ini, dia tinggal lebih lama, dan dapat dengan jelas merasakan bekas bibir di pipinya, aroma udara yang samar, dan detak jantung saudara perempuannya yang tampak tenang tetapi berdebar seperti drum. Dalam waktu sekitar 5 detik, sentuhan di wajahku menghilang. Si Lagui tersipu dan berteriak, "Kali ini, mari kita bersikap baik. Kami tidak berutang apapun padamu." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya utang lagi. Aku sudah menghasilkan banyak uang." Si Lagui melotot ke arahnya dengan tidak senang, dengan senyum tipis di wajahnya. Si Yali menjadi lebih ceria dan menatapnya dengan mata lembut. Setelah makan malam, ketiganya terus mengobrol sebentar. Mungkin karena taruhan yang baru saja mereka buat, pembicaraannya agak canggung. Saat hari mulai gelap, Wu Heng bangkit dan pergi. Kedua saudara perempuan itu mengantarnya ke gerbang dan melambaikan tangan selamat tinggal. Seluruh jalan terang benderang, dan banyak warga masih berada di luar menikmati udara sejuk. Saya tidak khawatir dengan bahaya apapun. Aku menyaksikan pertunjukan sang penyair di bawah lampu jalan sebentar sebelum kembali ke tempat tinggalku. Kembali ke tempat tinggal. Setelah mandi cepat, Wu Heng kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Makan malam ini sungguh seperti mimpi. Aku tak menyangka kedua saudari itu akan melunasi utang taruhannya dengan cara seperti ini. Dia dan Sheila keduanya ditunjuk sebagai wakil diaken di Treasure Island, dan mereka mengalami banyak ujian hidup dan mati bersama. Ada rasa percaya di antara rekan satu tim. Terlebih lagi, Wu Heng juga bisa merasakan bahwa si Lagui tidak membencinya. Terakhir kali dia menyelamatkannya, dia diam-diam menyentuh pantatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi apa yang terjadi pada si Yali? Keduanya baru saling mengenal dalam waktu singkat, dan melalui hubungan hilarilah mereka bertemu. Sulit untuk mengatakan seberapa dalam persahabatan kita. Bagaimana saya merasa lebih proaktif. Pokoknya, aku tidak akan menderita kerugian apapun. Wu Heng berkata demikian, dan tanpa berpikir lebih jauh, dia berbalik dan meneruskan istirahatnya. Penjual koran, edisi terbaru, berita lokal, katalog gedung opera, serial detektif terbaru. Suara nyaring pengantar koran membangunkan pagi hari di Treasure Island. Para penyair dan penduduk yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di dekatnya bergegas maju, mengepung wartawan itu, dan membeli edisi terbaru, Gold and Silver Express. Para pedagang yang baru datang ke pulau itu juga membawa beberapa berita dari dunia luar. Ada yang ingin meniru model, ekspres emas dan perak, mengumpulkan informasi intelijen dari daerah sekitar, lalu membuat cerita bersambung di suatu sudut. Tentu saja, ceritanya berbeda, dan saya takut menimbulkan masalah. Namun, jelas tidak ada pihak luar yang berhasil. Efisiensi pencetakan tidak dapat mengimbangi, dan cerita yang mereka susun pun tidak begitu menarik. Setelah menerbitkan 2 edisi, tidak ada berita selanjutnya. Gold and Silver Express dari Treasure Island masih dijual hingga saat ini dan tetap populer seperti sebelumnya.
Banyak pengusaha juga membandingkan dan bertanya-tanya di mana letak perbedaan antara kedua belah pihak. Bang gelombang. Di Golden Cell Tavern, Saban membanting meja. Kisah terbaru diceritakan dengan sangat rinci, dan para peminum memperhatikan dengan saksama. Bartender dan pramusaji juga bersandar di pilar, mendengarkan ceritanya. Watson, ada jejak kaki di sini, dan jejak lumpur bundar, dan ada satu lagi di sana. Ini semua bukti yang sangat kuat. Saya melihatnya dan berkata, itu tidak terlihat seperti jejak kaki. Ya, itu bekas tiang kayu, dan di sebelahnya ada bekas sepatu bot tebal dengan sol besi lebar di tumitnya. Dia pasti pria berkaki kayu di kaki kanannya. Itu bajak laut. Aku kenal bajak laut yang menukar satu kakinya dengan kaki kayu. Mungkinkah itu dia? Seorang peminum langsung menjawab dan mulai berspekulasi. Saat cerita ini dibuat, pemilik pulau belum tiba di Pulau Harta Karun. Bagaimana mungkin dia satu-satunya yang punya kaki kayu? Seseorang membantah. Berhenti berdebat, teruslah dengarkan ceritanya. Kalau kalian terus bicara, aku akan mengusir kalian. Kurcaci di sebelah mereka menyela pertengkaran dan memberi isyarat kepada penyair untuk melanjutkan. Kisah Saban berlanjut lagi. Dalam cerita tersebut, Wu Heng mulai mengeluarkan pita pengukur dan kaca pembesar dan memeriksanya dengan cermat. Kapten patroli setempat, Atelney Jones, menyimpulkan bahwa Tades telah bertengkar dengan saudaranya, membunuhnya, dan melarikan diri dengan permata-permata itu. Setelah analisis, Kapten Jones akan membawa Tades kembali untuk diinterogasi. Thaddeus berteriak frustrasi, aku tahu akan seperti ini. Jangan khawatir, aku akan membersihkan namamu, kata Wu Heng. Kapten Jones mencemooh, ayolah, ahli teori hebat, jangan membuat janji sembarangan. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya tidak mengatakan ini sembarangan. Pembunuhnya bernama Jonathan Small, seorang pria paruh baya berkulit sangat gelap. Ia pernah menjadi tahanan. Selain itu, ia memiliki kaki kayu di kaki kanannya, dan ada kaki depan persegi kasar di bawah sepatu bot kaki kirinya, serta sepatu besi di tumitnya. Pada titik ini, semua orang di antara hadirin mengerutkan kening. Apa yang saya lewatkan? Kok tiba-tiba dia ungkapkan nama dan rupa si pembunuh? Namun semua orang juga mengetahuinya. Kegembiraan akan segera tiba. Kali ini, Wu Heng pasti akan mampu menganalisis kesimpulan yang masuk akal dan tak terduga brilian. Tepat ketika semua orang berkonsentrasi menunggu cerita berikutnya. Saban membungkuk sedikit, sisa ceritanya harus menunggu di edisi berikutnya. Kedai itu terdiam sesaat sebelum bereaksi. Bab yang rusak lagi, sialan. Aku merasa tidak enak. Seseorang harus menghajar penulis ini. Alurnya sangat lambat, tetapi fragmen-fragmennya digunakan dengan sangat terampil. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng tidak menyadari adanya umpatan di luar. Dia naik ke atas dan berjalan ke stasiun radio, mengambil mikrofon di sampingnya, dan berkata langsung, Wen Manxia, bisakah kau mendengarku? Tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita dari seberang, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil Nyonya. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut Wen Manxia, kemarilah, sapa ayah. Terdengar suara bayi mengoceh dari seberang. Bab 658 apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Wu Heng langsung bereaksi saat mendengar suara bayi itu keluar dari radio. Berkata dengan terkejut, bayinya sudah lahir. Di sisi lain, suara lembut Wen Manxia masih terdengar, kita akan punya bayi. Ini salahku. Aku sudah berjanji untuk kembali dan menemanimu. Wu Heng merasa sedikit bersalah. Tidak apa-apa, ini agak awal, aku tidak menyalahkanmu, kata Wen Manxia dengan nada tenang. Wu Heng lalu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Laki-laki atau perempuan? Wen Manxia tersenyum dan berkata, coba tebak. Anak laki-laki dan perempuan menyukainya. Wen Manxia berkata, dia perempuan. Lain kali aku akan mencoba memberimu anak laki-laki. Gadis juga baik-baik saja,
aku harap dia bisa secantik dan selembut dirimu di masa depan. Wen Manxia semakin tersenyum. Guru memang pandai bicara. Semoga beliau bisa secerdas dan berpandangan jauh seperti Anda, dan membaca banyak buku. Siapapun kamu, mereka bukan orang asing, kata Wu Heng, tetapi tidak melanjutkan topik. Ia melanjutkan, aku akan mempersiapkan diri untuk 2 hari ke depan. Aku akan kembali menemuimu setelah aku mengaturnya. Treasure Island telah menyaksikan gelombang besar populasi akhir-akhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pameran dan lelang, serta lingkungan yang baik dan keamanan yang terjamin di Treasure Island. Banyak orang kaya yang membeli rumah di sana sebagai tempat tinggal sementara. Wu Heng akan pergi, jadi dia harus membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu sehingga seluruh pulau harta karun dapat beroperasi normal setelah dia pergi. Jangan khawatir, kapanpun kamu senggang, kembalilah dan temui kami, ibu dan anak, kata Wen Manxia dengan santai. Tidak apa-apa, atur saja. Lalu tunggu sampai kamu datang dan memberi nama anak itu. Bagaimana pemulihanmu? Aku baik-baik saja. Aku tidak merasakan apa-apa keesokan harinya, dan ASIku melimpah, kata Wen Manxia dengan nada menggoda. Saat kami sedang mengobrol, 3 hantu terbang kembali. Wu Heng tidak ingin terlalu eksplisit dalam percakapannya, jadi dia berkata, aku tahu itu. Aku tidak khawatir bayinya lapar. Wen Manxia masih tersenyum, lalu berkata, aku akan menidurkan bayi itu, aku tidak akan memberitahumu lagi. Silakan, aku akan kembali dalam beberapa hari. Ya, guru. Gantungkan kembali mikrofonnya. Dia menoleh ke arah ketiga hantu itu, bagaimana keadaan di luar sana. Semuanya normal. Ceritanya masih diterima, kata Glenda. Xiao Xiao berkata, tidak ada masalah di pihakku. Semua orang sangat senang. Penny pun mengangguk. Bagus. Itu membuktikan bahwa kisah kita masih sangat sukses, kata Wu Heng sambil tersenyum, dalam suasana hati yang baik. Glenda lalu berkata, Wen Manta melahirkan. Dia perempuan, kata Wu Heng. Glenda melakukan perhitungan cepat dalam benaknya dan mengangguk, ya, waktunya tepat, itu milikmu. Wu Heng tidak menyangka dia akan berkata begitu. Dia memutar matanya dan berkata, kamu banyak berpikir. Benny melayang ke sisi Xiao Xiao dan bertanya, Wen Manxia, apakah dia wali kota perempuan? Kota Rentam. Benny berubah menjadi hantu di kota Rentam dan tinggal di sana selama 2 hari sebelum pergi. Saya punya sedikit kesan tentang Wen Manxia, tetapi tidak banyak. Xiao Xiao berkata, dia bibiku dari kota Rentam. Awalnya dia anggota geng, tapi kemudian dia ikut pamanku. Oh, Benny mengangguk, lalu menatap Wu Heng dengan tatapan aneh. Wu Heng menjelaskan, saat itu, geng ini ingin mencelakai saya. Wen Manxia adalah saudara ipar geng tersebut dan memberikan saya informasi. Kakak ipar, apakah dia punya suami? Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan, kata Wu Heng. Baiklah. Benny mengangguk sambil tersenyum. Wu Heng melihat waktu dan waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 pagi. Dia berkata langsung, kalian kembalilah dulu, kami akan pergi membersihkan zombie hari ini. Ketiga hantu itu terbang langsung kembali ke tubuh itu. Wu Heng keluar, ke atas, ke ruang belajar, dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari hotel, pasukan kerangka masih bersiaga di mana-mana. Mereka berdesakan di sekitar hotel, dan mayat beberapa zombie yang terbunuh dapat terlihat di tanah. Seharusnya pada malam hari, berkeliaran dari suatu tempat. Di belakang kerangka itu ada konvoi yang mencari perbekalan. Umumnya, sejumlah besar penyintas akan diatur untuk melakukan penjarahan di area yang telah dibersihkan oleh kerangka. Ini juga merupakan pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh sebagian besar penyintas biasa. Wu Heng melirik ke kejauhan namun tidak melihat Qi Hancai. Naiklah ke truk yang tersisa untukmu. Mobilisasikan pasukan kerangka dan teruslah maju. Terdengar suara tulang bergesekan satu sama lain. Pasukan kerangka terus bergerak maju di sepanjang jalan. Tunggu sampai Anda keluar dari area aman.
Zombie yang berkeliaran mulai bermunculan di kejauhan, dan semakin jauh mereka, semakin padat pula jumlah zombie tersebut. Wu Heng tidak keluar dari mobil. Ia berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, biarkan anjing cacat menarik perhatian para zombie, dan naga kerangka bersiap untuk pengeboman. Begitu kata-kata itu terucap, anjing kerangka itu bergegas keluar. Para zombie tertarik dan berbalik untuk berlari, dan para zombie berkumpul menjadi sebuah aliran deras dari belakang, meraung dan mengejar mereka. Naga kerangka terbang di atas kepala, dan setelah serangkaian pengeboman, para zombie menabrak formasi kerangka. Para zombie tumbang berkelompok, dan jiwa mereka yang tersisa terangkat ke langit. Glenda terbang langsung untuk menyerap jiwa-jiwa yang tersisa, dan Benny juga terbang di atas tim, waspada terhadap pergerakan para zombie. Di dalam truk, Wu Heng melirik Xiao Xiao yang melayang tanpa sadar di samping. Ditanya, Xiao Xiao, apakah kamu khawatir? Tidak, Paman. Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang kau sembunyikan dari pamanmu, janji Wu Heng dan melangkah maju. Xiao Xiao ragu sejenak, itu bukan masalah besar, hanya saja. Dia mendongak ke arahnya dan berkata dengan malu-malu, Paman, sekarang setelah Anda memiliki seorang putri, apakah itu berarti Anda tidak menyukai Xiao Xiao lagi? Wu Heng tercengang. Ia tak menyangka Xiao Xiao tiba-tiba punya ide seperti itu. Tampaknya dia takut cintanya terbagi, jadi dia merasa sedikit gelisah. Mereka meneriakkan peperangan dan pembunuhan sepanjang hari, tetapi bagaimanapun juga, mereka tetap saja anak-anak. Wu Heng mendongak. Ada keraguan dan ketidakpastian di mata kecil itu, juga sejumlah harapan. Wu Heng berkata lembut, tentu saja tidak. Paman sudah berjanji sebelumnya bahwa dia akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Belum lagi punya satu anak, bahkan jika kita punya anak lagi di masa depan, aku juga akan memperlakukanmu dengan baik. Yang terbaik untukku, yang terbaik, janji Wu Heng, lalu berkata, lagi pula, Xiao Xiao akan menjadi kakak perempuannya di masa depan, jadi aku harus mengajarinya apa yang telah kupelajari. Aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan padamu. Xiao Xiao melayang ke sisi lain dan berkata dengan lembut, Paman, maukah kau menjadi ayahku? Dahi. Wu Heng tertegun, berpikir sejenak, lalu berkata, kenapa kita tidak minta pendapat ibumu dulu? Kalau kita langsung memutuskan, bagaimana kalau dia marah? Aku akan bicara dengannya. Kalau ibu setuju, aku akan memanggilmu ayah saja. Xiao Xiao jelas jauh lebih senang. Tentu saja, aku sangat bahagia memiliki putri yang cerdas dan cantik seperti Xiao Xiao. Paman baik sekali. Xiao Xiao mendekat dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, ada juga adik perempuan bernama Pilipa. Apakah dia juga putrimu? Wu Heng sedikit mengernyit, nama yang dia berikan padaku itu tidak cocok untuk digunakan antara ayah dan anak perempuan. Jangan beritahu siapapun. Oh, oke. Xiao Xiao mengangguk, dan ekspresinya tak lagi menunjukkan kesedihan seperti sebelumnya. Ia kembali menjadi anak kecil tanpa tekanan. Aku mau keluar. Setelah berkata demikian, dia terbang keluar tanpa menunggu aku mengatakan apapun. Bagi Wu Heng, Xiao Xiao adalah hantu pertamanya, dan mereka berdua telah menjadi sahabat sampai saat ini. Ini lebih awal dari orang lain dan lebih dekat. Walaupun dipanggil anak perempuan, dia kelihatan agak tua, tapi dalam hatiku aku benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuan. Xiao Xiao menginginkan seorang ayah, dan aku tidak peduli. Itu hanya perubahan nama. Tak lama kemudian, pertempuran di depan berakhir. Tanpa membersihkan medan perang secara langsung, dia terus memberi perintah untuk maju. Setelah melewati area kosong, zombie muncul lagi di kejauhan. Anjing kerangka itu bergegas untuk menarik perhatian para zombie, dan naga kerangka, yang magasinnya telah digantikan oleh prajurit kerangka, menyerang lagi. Para zombie kembali bertempur melawan pasukan kerangka. Jiwa-jiwa yang tersisa bangkit, dan Granda terus terbang keluar, melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit.
Malam itu gelap gulita. Pasukan kerangka itu maju terus sampai ke ujung jalan. Di kejauhan terbentang padang gurun yang gelap. Gulma kuning yang layu itu tingginya lebih dari setengah manusia, dengan daun-daun hijau muda berserakan di antaranya. Saat angin malam bertiup, seluruh tanah tandus berdesir, dan tampak agak menyeramkan. "Paman, tidak ada bahaya di dekat sini," kata Xiao Xiao dengan cepat dan terbang mendekat. Benny pun terbang mendekat, tidak ada bangunan di depan. Penglihatan hantu tidak terpengaruh oleh kegelapan dan dapat melihat lebih jauh. Mengatakan tidak ada bangunan benar-benar melambangkan akhir. "Kita kembali lagi nanti," kata Wu Heng. Pada saat ini, Glenda juga terbang kembali, tidak ada lagi jiwa yang tersisa. Wu Heng mengangguk dan memerintahkan tengkorak berkepala besar, bersihkan medan perang dan suruh truk menyalakan lampunya. Kartu gelombang. Lampu depan truk menyala, menerangi area di depan. Para kerangka mulai membersihkan medan perang, dan mayat-mayat zombie yang cacat dan yang telah berevolusi diseret secara terpisah. Wu Heng mulai melepaskan Battlefield of the Dead, dan sejumlah besar kerangka berdiri dari tanah. Kemudian konvoi itu kembali di bawah pengawalan pasukan kerangka. Sepanjang perjalanan, medan perang yang belum dibersihkan, inti mayat dikumpulkan, dan semua mayat diubah. Pagi harinya, tentara kembali ke pangkalan. Beristirahat sejenak di asrama. Tunggu sampai cuaca benar-benar cerah sebelum menuju ke ruang rapat. Wu Heng duduk di satu sisi, di sebelah Qi Hancai, dan di seberangnya ada dua teknisi Korea. "Bagaimana kabarmu? Apakah kelasmu berjalan lancar akhir-akhir ini?" tanya Wu Heng langsung. Kedua teknisi itu bertukar pandang, dan teknisi pria itu berkata sambil tersenyum kaku, "Kapten, pada dasarnya kami satu-satunya yang memberikan kuliah di kursus ini, dan tidak banyak umpan balik dari bawah. Bagaimana kalau beberapa anggota pangkalan datang dan belajar? Saat mengajarkan kerangka, umpan balik seperti apa yang Anda inginkan?" "Benar-benar ada umpan balik, dan itu bahkan lebih menakutkan." Wu Heng berkata, "Kita bicarakan anggota lainnya nanti. Kerangka-kerangka ini memiliki kecerdasan yang tak kalah dengan manusia. Jika kau mengajari mereka sebaik mungkin, tak ada yang tak bisa mereka pelajari. Kerangka dapat belajar cara memperbaiki mobil dan mengoperasikan peralatan pembangkit listrik. Ini juga melambangkan kemampuan untuk mempelajari pengetahuan. Mempelajari pengetahuan teoritisnya saja mungkin agak membosankan, tetapi mempelajari cara mengoperasikan dan memasangnya pada dasarnya tidak masalah." Oke. Teknisi laki-laki itu menyeka keringat di dahinya. Dia melirik ke arah temannya di sampingnya, matanya seolah berkata, "Sudah kubilang itu tidak mungkin." Wu Heng lalu bertanya, "Bisakah para kerangka di pihakmu secara mandiri memasang peralatan di kapal?" "Belum. Saya baru mulai belajar dasar-dasarnya, lalu saya harus berlatih di pesawat. Butuh waktu." Teknisi pria itu menggelengkan kepalanya lagi. "Cepatlah." Wu Heng terus menatap teknisi wanita itu, "Bagaimana denganmu?" Teknisi perempuan itu berkata, "Saya belum memenuhi persyaratan di sini, tetapi kita bisa memasang kabelnya terlebih dahulu, lalu menyambungkannya dan menyesuaikan peralatannya nanti. Pergi dan bereskan semua saluran telepon di gudang nanti. Kamu tidak perlu repot, cukup arahkan saja. Aku akan mengambilnya nanti," perintah Wu Heng. "Saya mengerti." Teknisi wanita itu mengangguk. "Baiklah, kalian keluar dulu dan belajar lebih giat lagi," kata Wu Heng. Kedua pria itu berdiri, membungkuk, dan meninggalkan ruangan. Hanya Wu Heng dan Qi Hancai yang tersisa di ruangan itu. Wu Heng berkata, "Jika kamu punya waktu, awasi mereka." "Oke." Qi Hancai mengangguk. Wu Heng juga keluar dari kamar, kembali ke asramanya, dan kembali ke Treasure Island. Kembali ke rumah pemilik pulau. Wu Heng meminta seseorang untuk memanggil Enfiel kembali dari luar. Keempat pelayan itu duduk di hadapannya, menatapnya dengan mata terbelalak dan rasa ingin tahu. Wu Heng berkata, "Wen Manxia melahirkan seorang bayi, aku akan kembali." "Wow, bayinya laki-laki atau perempuan? Apakah Suster Wen Manxia baik-baik saja?"
Bawa saja dia dan bantu rawat dia. Para pelayan mulai berdiskusi. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke kota Rentam untuk menemui mereka. Wu Heng melanjutkan, sebelum aku pergi, aku akan membuat beberapa pengaturan di sini. Beberapa orang menjadi serius dan menunggu pengaturannya. Wu Heng melanjutkan, sisa pekerjaan berjalan normal. Weyer, ingat kapan edisi koran berikutnya akan dirilis. Konten yang diperbarui ada di ruang kerja saya, dan dapat diterbitkan sesuai dengan edisi berseri. Ada juga garis-garis yang perlu dibuat untuk menghubungkan beberapa bangunan penting. Saya sudah menggambar petanya dan meminta lembaga desain untuk merancangnya. Baik, guru, jawab NVL. Wu Heng terus menatap Mini, kalian bertiga teruslah menjaga rumah tuan pulau. Kalau ada yang datang, beritahu mereka aku sedang melaut sementara dan akan kembali dalam 2 hari ke depan. Jangan ungkapkan waktu dan isinya. Mini, Robey, dan Annette juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kalau Sanara datang, hubungi aku lewat radio kalau ada apa-apa. Kalau tidak, suruh dia menunggu. Oke, Mini mengangguk lagi. Sekian dulu untuk saat ini. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya di stasiun radio. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan beberapa hal untuk Anda. Iklim di sana berbeda dengan di sini, jadi Anda mungkin merasa tidak nyaman. Mini berdiri dan bergegas naik ke atas. Dia segera turun dengan sebuah paket di tangannya. Di dalamnya ada beberapa pakaian yang bisa diganti dan beberapa mantel tebal. Wu Heng menyimpan bungkusan itu dan menepuk kepalanya, kamu hebat sekali. Setelah semuanya siap, Wu Heng berjalan ke halaman, melambaikan tangan kepada beberapa orang, mengeluarkan topi kondektur kereta dan mengenakannya di kepalanya. Kereta api itu muncul, dan dia langsung menaikinya dan memasuki kehampaan. Beberapa hari kemudian, pintu mobil terbuka. Wu Heng turun dari kereta dengan 2 kerangka. Di sekelilingnya masih berupa hutan belantara, dan angin bertiup melalui hutan lebat, menimbulkan suara gemerisik. Wu Heng melepaskan semua hantu dan berkata, bantu aku mengidentifikasi arahnya. Hantu itu terbang ke langit, sementara Wu Heng menghadap pohon untuk menghilangkan tekanan di kandung kemihnya. Tak lama kemudian, Benny terbang kembali lebih dulu, ada kota di sana. Di mana Glenda dan Xiao Xiao? Tanya Wu Heng sambil menarik celananya. Saya baru saja terbang ke sana dan sepertinya menemukan sesuatu. Benny menunjuk ke arah seberang. Saat dia berbicara, 2 hantu terbang kembali dari kejauhan. Xiao Xiao berseru, Paman, ada kuil di sana, dan banyak orang berjalan ke arahnya. Glenda juga mengangguk. Sepertinya mereka akan pergi ke suatu pertemuan, tapi lokasinya agak terpencil, jadi tidak terlihat normal. Kalian kembali dulu, biar aku lihat, kata Wu Heng. Kita berdua melihat hal yang sama, Anda hanya perlu melihat yang kecil saja, kata Glenda. Xiao Xiao langsung masuk ke dalam tubuh itu, dan gambarnya pun dibagikan. Di kejauhan, sekelompok orang tampak, mengenakan pakaian berbeda-beda, sebagian membawa paket, dan sebagian mengendarai kereta kuda. Bertemu menuju sebuah gedung di kejauhan. Di pintu masuk gedung itu berdiri beberapa wanita dengan tubuh yang mempesona, sebagian dari mereka tampak seperti wanita pemberani dan nakal, sebagian lagi adalah gadis pemalu dan cantik yang tinggal di sebelah rumah, dan sebagian lagi adalah biarawati yang hikmat dan nakal. Masing-masing dari mereka mengenakan kain kasa tipis, dan payudara serta bokong mereka terlihat samar-samar dengan setiap gerakan, menarik perhatian pria asing. Mereka yang bergegas datang akan disambut ke dalam gedung oleh wanita-wanita menawan. Bab 659 Pertemuan Saudari Kegelapan. Berbagi layar berakhir, dan Wu Heng merilis Xiao Xiao lagi. Sambil melayang ke satu sisi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, apakah mereka orang jahat? Aku tidak yakin, tapi ada sesuatu yang terasa agak aneh, kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk setuju, aku juga merasa ada yang salah. Glenda berkata, mau pergi dan melihat.
Ayo kita pergi dan lihat. Lagi pula, ini di luar kota Rentam. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa menanganinya agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi bagi Wen Manxia, kata Wu Heng langsung. Para hantu pun tidak keberatan. Pelayan kerangka memimpin jalan di depan, Wu Heng mengikuti di belakang, dan hantu di atas kepalanya membantu menunjukkan arah. Berjalan melewati hutan lebat, tubuhku dipenuhi potongan rumput. Melalui celah-celah pepohonan, Anda dapat melihat gedung-gedung tinggi di depan. Bangunan itu tampaknya adalah sebuah rumah kosong yang telah direnovasi. Seorang wanita berpakaian menggoda berdiri di pintu, berpose genit, menyambut para pria masuk ke dalam rumah. Wu Heng tidak menghampirinya. Sebaliknya, ia menatap Glenda di sampingnya dan berkata, "Pergi dan lihat apa yang terjadi di dalam." Agak merepotkan, karena sebagian besar adegan dewasa dilakukan di dalam. Level Benny memang 16, yang tidak rendah, tetapi tetap saja ada risiko. Ketahuan, Glenda yang terbaik. Glenda tidak banyak bicara, dia hanya menghilang dan terbang keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Dia berkata dengan suara berat, "Mereka semua diubah oleh hantu perempuan. Kau bisa melihat menembus ilusi itu jika kau mendekat." Pria-pria itu meninggal setelah mereka selesai. Ada ruangan lain di rumah belakang tempat hantu perempuan sedang membeli anak-anak. Ternyata itu seorang penyihir. Sebenarnya ada banyak sekali di antaranya yang bersembunyi di dekat kota Lentam. Apa artinya membeli anak? Tanya Wu Heng. Benar-benar, lihat sendiri, kata Glenda sambil masuk ke dalam mayat. Gambarnya dibagikan. Di sebuah ruangan di sisi dalam gedung. Seorang pria menyerahkan bayi dalam gendongannya kepada penyihir berjubah hitam yang ada di hadapannya. Di mata Glenda, pihak lain itu adalah seorang penyihir tua dengan wajah yang dipenuhi luka berisi nanah, tetapi dalam tatapan tajam pria di ruangan itu, dia seharusnya memiliki penampilan yang berbeda. Sang penyihir membuka kain yang membungkus bayi itu dan mengamatinya. Ia mengangguk puas, lalu mengeluarkan sekantong koin dari bawah meja dan menyerahkannya kepada pihak lain. Lalu dia berteriak ke samping. Penyihir lain dengan penampilan menawan berjalan keluar perlahan, memegang erat lengan pria itu, dan berjalan ke ruangan berikutnya. Gambar berakhir di sini dan pembagiannya pun berakhir. Wu Heng membebaskan Glenda. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dalam hatinya, mengapa para penyihir berkumpul di sini untuk membeli anak-anak? Xiao Xiao dan Benny keduanya menggelengkan kepala. Itulah pertama kalinya Benny mendengar tentang yang namanya penyihir. Glinda mengenang dan berkata, "Aku pernah membaca tentang ini di beberapa buku. Para penyihir di suatu wilayah akan mengadakan pertemuan gelap untuk bertukar informasi atau menyusun rencana. Lingkaran dalam para penyihir juga disebut persaudaraan gelap. Bagaimana kalau membeli anak?" tanya Wu Heng. Ini seharusnya melibatkan pewarisan wanita hantu itu. Sepertinya aku ingat wanita hantu itu tidak bisa mewarisi secara langsung, tapi harus melahap bayi manusia lalu melahirkan bayi baru sendiri, jelas Glenda. Wu Heng mengerutkan kening, dan dua hantu lainnya bergidik tanpa sadar. Sungguh cara yang menyimpang. Di pihakku, Necromancer dan Undead semuanya terasa sedikit tidak normal. Wu Heng lalu bertanya, apa tingkat tertinggi di sana? Lantai 12, kira-kira setingkat di Aken. Ada banyak orang di sana, mungkin totalnya lebih dari 20 orang. Di kota Rentam, level 12 adalah level di Aken, yang sebenarnya tidak rendah. Tetapi jika melihat level Wu Heng saat ini dan mayat hidup di sekitarnya, itu belum ada apa-apanya. Bersiaplah, ayo kita langsung menyerang dan memasuki kota, kata Wu Heng. Karena mereka ada di sini, dan perilaku para penyihir ini terlalu aneh dan kejam, kami akan memanfaatkan berkumpulnya mereka untuk membunuh mereka semua. Agar dia tidak melakukan hal buruk apapun di sini di masa depan. Ketiga hantu itu mengangguk, dan kedua pelayan kerangka juga bersiap. Wu Heng melepaskan bone armor dan preset protection pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari semak-semak dan menuju ke gedung di depan bersama para pelayan kerangkanya. Baru saja mendekati gerbang,
Hei gelombang, tuan yang tampan, apa ini baju zirah jenis baru? Sungguh megah. Wanita berbalut kasa transparan itu menggoyangkan pinggangnya dan berjalan lurus ke arahnya. Bang gelombang. Begitu dia mendekat, Wu Heng menendang perutnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia terjatuh sejauh 4 atau 5 meter, dan dia berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dalam keadaan berantakan. Aula yang riuh itu pun menjadi sunyi dalam sekejap. Penyihir yang berubah dan para pria yang dibawa ke dalam rumah semuanya melihat pemandangan itu. Dengan terkejut dan ngeri, apa yang kamu lakukan? Istrimu juga di sini. Lihat saja lebih terbuka. Banyak sekali wanita di sini. Biarkan saja mereka keluar. Jika kamu tidak ingin bermain, keluarlah dan jangan membuat masalah. Para pria berbicara terlebih dahulu. Wu Heng dengan santai menembakkan petir ke arah wanita yang ditendangnya. Dengan kilatan petir, hantu wanita yang terhuyung dan mencoba bangun itu langsung tewas. Tubuhnya ambruk ke tanah, dan penampilannya yang awalnya menawan dan seksi berubah menjadi seperti wanita hantu yang pendek dan jelek. Suara keluhan dan umpatan di mana-mana terhenti. Nenek sihir, ini nenek sihir. Seseorang berteriak, dan orang-orang itu mulai berlarian. Para penyihir yang tersisa juga segera bereaksi, membungkukkan tubuh mereka sedikit, dan berubah dari wanita muda yang cantik menjadi penyihir yang jelek. Anak sialan, beraninya kau mengganggu acara kumpul-kumpul kita. Kamu juga tidak buruk, tinggallah dan temani kami. Dua penyihir terdekat melambaikan tangan mereka, dan dua sinar atribut negatif melesat ke sisi ini. Kaxiu melangkah maju dan menghalangi sinar itu. Tidak ada efek yang ditunjukkan. Kemudian, kuku kedua penyihir itu berubah menjadi cakar yang tajam dan mereka menyerbu ke depan lagi sambil meraung. Keranmu menghunus pedangnya, berjalan keluar dan membunuh musuh. Kaxiu masih berada di sisi Wu Heng, melindunginya dengan erat. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki yang padat terdengar, dan para penyihir yang berpakaian berbagai gaya, semuanya berpenampilan buruk dan ganas, mulai berkumpul di sini. Di peron lantai 2, di balik pilar-pilar, dan di atap, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Dan dalam persepsi Wu Heng, tatapan mata yang bermusuhan datang kepadanya dari segala arah, dan dalam ruang terbatas di gedung itu, tatapan mata itu tampak sangat jelas dan nyata. Wu Heng menoleh untuk menghindari anak panah. Dengan jentikan tangannya, sebuah senapan militer muncul di tangannya. Mengandalkan perasaan tatapan musuh, dia cepat-cepat menarik pelatut ke segala arah. Bang-bang-bang gelombang. Peluru ditembakkan ke berbagai arah, dan api pun berkobar. Saat peluru ditembakkan, teriakan kesakitan terdengar dari mana-mana. Tidak perlu melindungiku, pergilah dan bunuh semua penyihir itu, perintah Wu Heng pada Kaxiu. Kaxiu menggelengkan lehernya, mengepalkan tinjunya, dan bergegas keluar. Dengan satu pukulan, ia mematahkan leher seorang penyihir. Kemudian, dia mendekati mayat berikutnya dengan kecepatan lebih cepat, dan melayangkan pukulan lagi, membuat mayat itu terpental mundur. Wu Heng menghalangi gerbang, memegang senapan dan terus-menerus menembaki wanita hantu di sekitarnya. Ketiganya menghalangi lebih dari 20 penyihir di ruangan itu dan membunuh mereka. Seiring berlalunya waktu, rumah itu dipenuhi bau darah yang kuat. Jumlah penyihir juga menurun drastis karena mereka dibunuh. Setelah beberapa saat, rumah itu perlahan menjadi sunyi. Ada satu lagi di ruang dalam, Benny mendekat dan berkata, "Tidak ada pembunuhan. Kerangka itu tidak mengambil tindakan karena mereka menyandera anak itu," jelas Benny. Wu Heng mengikutinya ke sebuah rumah di sisi dalam. Lalu dia melihat seorang penyihir mengenakan jubah hitam compang camping, dengan tanduk kambing melengkung di kepalanya dan ikat pinggang dengan tengkorak seukuran bayi. Di tangannya ada sebuah belati, dipegang lembut di dada bayi yang dibedong. Melihat Wu Heng masuk, dia terkekeh. "Apakah Anda dari kota Rentam? Saya tahu Anda telah menyelidiki saya baru-baru ini. Untuk apa repot-repot? Kami tidak akan mengancam kota Anda." Suara penyihir itu melengking. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa dan terus menatapnya.
Nenek sihir itu melanjutkan, lepaskan aku. Aku bersumpah akan menjauh dari sini dan tak akan pernah mendekati kota Rentam lagi. Wu Heng tidak menanggapi kata-katanya, tetapi berkata, jangan menunda, bunuh dia. Kata-kata itu jatuh. Tubuh penyihir itu tiba-tiba menegang, dan belati di tangannya menjauh dari dada bayi itu dan menekan dadanya sendiri. Hantu gelombang, hentikan hantumu, dan aku akan tunduk padamu. Penyihir itu tampak sedikit gugup. Engah gelombang. Terdengar bunyi belati yang menusuk daging, dan langsung masuk ke jantung. Nenek sihir itu masih belum mati. Ia berjuang keras untuk mengendalikan tubuhnya kembali, sambil berteriak, kau seorang ahli nujum. Kau butuh pelayan untuk membantumu. Aku bisa melakukannya. Engah gelombang. Pedang kedua menusuk dadanya lagi, dan pedang ketiga langsung menusuk tenggorokannya. Sisa kata-katanya tertahan, dan dia memuntahkan seteguk besar darah, yang berceceran di mana-mana. Lalu, dengan tatapan enggan dan kebencian di matanya, dia jatuh ke belakang dan berubah menjadi mayat. Wu Heng berjalan ke posisi penyihir. Sambil melirik ke bawah, saya melihat 3 keranjang lagi berisi bayi di bawah meja. Bawa semuanya ke meja dan isilah. Bayi itu tetap terjaga, menatap Wu Heng dengan mata besar, tidak menangis atau rewel, tetapi matanya sedikit kusam. Apakah mereka baik-baik saja? Xiao Xiao muncul di atas dan meringis ke arah orang-orang di bawah. Bayi-bayi itu masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Wu Heng meliriknya sekilas dan berkata, tidak apa-apa. Dia pasti minum ramuan, jadi dia diam saja untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Paman, apakah paman akan mengadopsinya? Tanya Xiao Xiao penasaran. Setelah kita kembali, biarkan Wen Manxia menyelidiki keluarganya. Kalau memang dicuri, kembalikan saja, kata Wu Heng langsung. Benar, mereka masih punya ayah dan ibu. Xiao Xiao mengangguk. Taruh bayinya di sini dulu. Wu Heng terus berbicara kepada para kerangka, kumpulkan semua mayat dan bawa semua barang berharga. Kedua kerangka itu mulai bergerak. Semua penyihir ditempatkan berjajar di ruang terbuka di tengah, bersama dengan mayat beberapa pria yang telah dihisap hingga kering. Lalu mereka mulai memilah barang rampasan dari mayat tersebut. Tas-tas yang berisi koin diletakkan di samping, diikuti oleh baju zirah, senjata, dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Benda-benda ini tidak terlalu menarik bagi Wu Heng, dan matanya tertuju pada 2 benda yang diletakkan terpisah. Yang pertama adalah batu yang bersinar dengan cahaya hitam. Permukaannya halus, seolah-olah itu adalah barang koleksi yang telah dipoles oleh orang tua selama beberapa tahun. Hearthstone, barang menakjubkan. Efek, menyentuh Hearthstone akan memungkinkan Anda memasuki kondisi jiwa. Efek samping, ketidaknyamanan pada makhluk hidup. Deskripsi, permata yang dipelihara oleh nenek sihir itu telah memperoleh kemampuan khusus. Mampu memasuki keadaan tubuh jiwa. Tampaknya itu adalah keanehan yang bagus. Jiwa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki makhluk hidup. Misalnya, dalam wujud jiwa, mereka kebal terhadap serangan fisik, mampu menembus dinding, dan mampu terbang. Salah satu di antaranya adalah kemampuan yang sangat praktis. Meskipun tidak digunakan untuk menyerang atau bertarung, ia dapat digunakan untuk melarikan diri. Itu sangat bagus. Saya tidak tahu mengapa para penyihir itu tidak menggunakan metode melarikan diri. Tetapi musuhnya adalah dirinya sendiri, dan dia tidak dapat melarikan diri bahkan dengan benda ajaib ini. Ada 3 hantu yang mengawasi tempat kejadian dan mereka dapat menembus dinding, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos? Matanya beralih ke benda kedua, lampu minyak kuno. Dudukan perunggu, penutup kaca kasar. Lampu minyak mimpi buruk barang langka. Efek, menggunakan organ dan jaringan tubuh makhluk hidup sebagai media, target akan dihantui mimpi buruk. Efek samping, menghabiskan setetes darah makhluk hidup. Deskripsi, lampu minyak terkutuk yang akan menghantui siapapun yang menyentuhnya. Lampu minyak terkutuk, setiap benda atau barang aneh yang memberikan kondisi negatif kepada target melalui media dianggap sebagai kutukan.
Lagi pula, hal semacam ini relatif jarang terjadi dan sulit dicegah. Sulit untuk mendeteksi kapan kutukan telah dilemparkan. Bahkan jika Anda mendeteksinya, sulit untuk menentukan identitas orang yang melemparkan kutukan jika Anda tidak mengetahui bendanya. Itu sesuatu yang digunakan untuk melakukan trik kotor di belakang. Tidak buruk, Wu Heng cukup puas dengan panen kali ini. Belum lagi letaknya yang dekat dengan kota Rentam, meski diletakkan di Treasure Island, properti dengan efek seperti ini termasuk barang langka dan berharga. Wu Heng mengumpulkan benda langka, kantong uang dan barang berharga lainnya di sampingnya. Di sampingnya, 3 hantu melayang di atas 4 bayi, mengobrol dengan suara pelan. Wah gelombang! Tiba-tiba salah satu bayi menangis terseduh-seduh, dan ketiga bayi lainnya pun ikut menangis. Wu Heng berjalan cepat dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" "Entahlah. Tiba-tiba aku menangis. Kurasa penyihir itu membuat metode untuk tidak menangis itu hilang," kata kakek. Wu Heng melirik bayi itu, berjalan kembali ke mayat, dan melepaskan Battlefield of the Dead. Kerangka-kerangka berdiri dari tanah. Wu Heng memerintahkan, "Siapa yang bisa membujuk anak itu, pergilah dan bujuklah anak itu." 4 kerangka hantu berjalan keluar, mengangkat anak itu, dan mulai mengayunkannya dengan lembut. Jelasnya, anak-anak tidak memiliki konsep tentang kerangka. Karena diayun pelan, tangisannya pun jadi lebih pelan. Wu Heng terus mengaktifkan teknik mansion dan menunjuk ke ruang terbuka di sebelah berbagai aksesori. "Kamu masuk dulu dan berdiri di sana." Mereka yang menggendong anak-anak juga harus masuk untuk memastikan keselamatan mereka. Semua kerangka berjalan ke teknik mansion. Setelah Wu Heng menutupnya, dia langsung keluar dari gedung bersama kerangka dan hantu itu. Para pria yang melarikan diri sebelumnya telah menghilang tanpa jejak, dan tak seorang pun menawarkan diri untuk tinggal dan membantu. Mereka semua telah melarikan diri. Dia mengeluarkan sepeda motor dari ring luar angkasa, duduk di atasnya, dan menggendong Kasu dan Keranmu. Menuju kota Rentam. Di sebuah rumah besar di kota Rentam, 2 sosok duduk di meja makan, menikmati makan malam mewah. Seorang pria berambut abu-abu, mengenakan jubah penyihir, dengan tongkat kayu yang diletakkan diagonal di samping meja. Pria lainnya mengenakan baju besi kulit dan mungkin seorang pria paruh baya berusia 40-an. Sang penyihir menyeka mulutnya dan bertanya dengan lembut, "Ceritakan kepadaku tentang Wen Manxia dan menurutmu berapa tingkat keberhasilannya?" Pria paruh baya itu juga meletakkan peralatan makannya dan berkata dengan serius, "Sebelumnya memang ada rumor bahwa dia hamil. Kurasa Wu Heng dipindahkan oleh asosiasi. Katakan sesuatu yang berguna, jangan bicarakan hal-hal ini." Pria paruh baya itu berkata, "Itu berguna. Dia mungkin akan melahirkan dan tidak punya waktu atau tenaga untuk mengurus kota. Kalau kau bertindak lebih tegas, kau mungkin akan berhasil." Sang penyihir mengangkat alisnya, "Mungkin itu akan berhasil. Kau pikir tempat manapun di kota Rentam bisa kau ambil hanya dengan beberapa patah kata? Kalau begitu, sekarang bukan giliranmu," kata pria paruh baya itu sambil tertawa. Sang penyihir tertegun, tetapi ia tidak marah. Ia mencibir, dia hanya wanita dari sebuah geng. Pria paruh baya itu mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penyihir itu melanjutkan, "Aku akan kembali. Aku akan mengunjungi pemimpin geng besok." Setelah Wu Heng memasuki kota, dia bergegas menuju ke istana tuan kota. Kerangka penjaga membuka pintu. Wu Heng langsung masuk dan melepas topeng kulit manusia. Kepala pelayan yang datang menyambutnya segera mengenalinya dan berkata, "Tuan, Anda kembali." "Nah, di mana Wen Manxia?" tanya Wu Heng. "Wanita itu ada di dalam kamar," kata kepala pelayan. Kemudian, dia memimpin jalan dan membawanya ke ruang tunggu di samping. Begitu memasuki ruangan, saya melihat Wen Manxia tengah duduk di sofa kayu sambil menyusui anaknya dalam gendongannya. Saya melihat kepala pelayan dan Wu Heng di belakangnya. Keterkejutan terpancar di mata Wen Manxia, lalu dia berdiri dan berteriak, "Guru." Bab 660 menjadi buruk. Melihat Wen Manxia,
Wu Heng mempercepat langkahnya, merangkul bahunya, dan duduk di samping kursinya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak mungkin, kata Wen Manxia dengan suara lembut, sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. Wu Heng menatap anak yang sedang minum susu di pelukannya, dan anak itu pun menatapnya dengan mata besar. Mata besar dan kulit cerah dan lembut. Masih menyukaimu, benarkah? Wen Manxia mengguncang anak itu pelan, ayah datang untuk menemuimu. Anak itu masih menyusu, dengan susu yang keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada tanggapan terhadap percakapan antara keduanya. Anak baik, Wu Heng tersenyum dan dengan lembut menyentuh wajah bayi itu dengan jari-jarinya. Bayi perempuan itu berhenti sejenak sambil minum susu, membuka mulutnya dan bersendawa, menatapnya dengan mata besarnya. Lalu dia berteriak, wah, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan yang tiba-tiba itu mengejutkan Wu Heng, yang agak bingung harus berbuat apa. Ia menatap Wen Manxia dan menjelaskan, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah kenyang dan pasti mengantuk. Wen Manxia menyerahkan anak itu kepada pengurus rumah di sampingnya, bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pengurus rumah tangga mengambilnya, membujuknya dengan lembut, dan membawanya ke atas ke kamar tidur. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Wu Heng melanjutkan, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang serius terlebih dahulu. Ada apa? Wen Manxia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Di luar kota Rentam, saya bertemu dengan sekelompok nenek sihir dan menyelamatkan 4 bayi dari mereka. Atur seseorang untuk menemukan keluarga-keluarga tersebut dan melihat apakah ada di antara mereka yang hilang atau terjual. Wu Heng berkata sambil mengaktifkan teknik mansion dan memerintahkan kerangka di dalam. Kalian berempat keluar. 4 penyihir yang menggendong anak-anak keluar dari dalam. Anak-anak semuanya tertidur dan tampak baik-baik saja. Wen Manxia berdiri dan melihat. Mungkin karena baru saja menjadi seorang ibu, ia tampak marah memikirkan ide menjual anaknya. Dia berkata dengan dingin, baiklah. Wu Heng mengeluarkan botol dan kaleng susu bubuk. Ini susu bubuk. Kalau anak-anak lapar, campurkan saja dengan air dan berikan. Jangan terlalu panas. Wen Manxia mengambil botol itu dan dengan lembut menyentuh putingnya dengan jarinya. Kelihatannya memang begitu. Seperti apa? Bukankah kamu juga merasakan hal yang sama? Tanya Wen Manxia sambil tersenyum, mengambil botol dan susu bubuk, lalu naik ke atas. Aku akan mengurus anak ini dulu, lalu turun untuk menemanimu. Setelah berkata demikian, dia membawa beberapa penyihir dan anak itu ke atas dan menempatkan mereka di sebuah kamar tidur. Tidak lama kemudian, dia turun bersama pembantu rumah tangganya. Tugaskan untuk menyelidiki bayi tersebut. Setelah makan malam, setelah memberi makan anak itu, Wen Manxia membuka pintu dan kembali. Aku duduk di depan meja rias dan merapikan diriku sebentar. Ia mengangkat selimut tipis itu dan langsung merangkak masuk, bersandar lembut di dadanya. Semua orang sudah tidur. Keluarga anak-anak itu sudah mulai menyelidiki. Tak lama lagi mereka bisa mendapatkan informasi. Ini yang terbaik. Kita perlu menyelidiki jual beli bayi di kota ini dan mencegah kejadian serupa terulang, kata Wu Heng. Aku mengabaikan masalah ini. Aku akan memperhatikannya nanti, kata Wen Manxia lembut. Kamu tidak bisa disalahkan atas hal semacam ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Rok Wen Manxia diturunkan ke satu sisi, dan Wu Heng menekan dadanya untuk membantu mengatasi kelebihan ASI. Wen Manxia dengan lembut memegang kepala anak lainnya dan berkata, Guru, bayi itu belum punya nama, tolong beri dia nama. Wu Heng memiringkan kepalanya sedikit, lalu dengan santai mengeluarkan selembar kertas berisi beberapa nama yang sudah ia pikirkan sebelumnya. Coba lihat dan pilih mana yang kau suka. Tidak masalah. Yang penting kau sehat dan bahagia. Wen Manxia membuka kertas terlipat itu dan melirik beberapa nama. Wu Mengxia terlalu norak. Anak itu sudah dewasa, dan sekilas saja sudah terlihat kalau Wu Qin ini terlihat sangat tampan. Kalau begitu, sebut saja nama ini, yang juga menyiratkan keceriaan,
kecerahan, dan keberuntungan, jelas Wu Heng sambil bergumam, sambil memegang tangannya ke samping. Guru pasti memberinya nama yang bagus, kata Wen Manxia lirih. Wu Heng kemudian bertanya, apakah ada kabar dari Slater? Wen Manxia menggelengkan kepala dan berkata, kerajaan Yeke telah menutup perbatasan dengan ketat. Surat-surat dari asosiasi tidak boleh lewat. Tidak ada kabar dari Diakon Slater juga. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kerajaan Yeke. Sudah lama sekali dan masih belum ada hasil. Dia mengatur kerangka level 18 untuk melindungi Slater. Selama dia tidak mengambil risiko, di tempat seperti Blackrock Town, seorang profesional level 18 akan menjadi yang terkuat. Seharusnya tidak ada masalah. Saat saya meninggalkan kota Lentam, saya akan pergi ke kota Blackrock untuk melihatnya. Bagaimana penjualan koran? Tanya Wu Heng. Efeknya cukup bagus dan penjualannya juga sangat bagus. Kamar sebelah. Seorang bayi berwarna merah muda terbaring di tempat tidur kecil, dengan sebuah kerangka menjaganya di sampingnya. 3 hantu melayang di atas dan perlahan-lahan memperlihatkan sosok mereka. Ini anak paman ya. Warnanya pink banget. Anak-anak memang seperti ini, kulitnya lebih merah muda dan lembut. Seperti Wu Heng, alisnya agak mirip. Xiao Xiao mencondongkan tubuhnya sedikit dan berkata, dia agak mirip denganku. Dia jauh lebih manis daripada pamannya. Mungkin pamanmu sangat manis waktu dia masih kecil, tapi dia tidak semanis itu sekarang setelah dia dewasa. Kata Glenda, hehe, paman sudah mulai nakal. Penny tersenyum dan berkata, aku ingin tahu mereka akan menamainya apa. Saat dia berbicara, bayi yang tertidur itu membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan menatap ketiga hantu yang melayang di langit. Wah, gelombang. Suara tangisan terdengar. Kerangka itu segera mengangkat bayi itu, dan pengurus rumah tangga juga terbangun dari samping. Pegang erat-erat dan ayunkan dengan lembut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah Wen Manxia selesai menyusui anaknya, dia turun ke bawah untuk mengurus urusan di kota. Wu Heng memperhatikan anak itu tertidur, lalu memasuki ruang belajar, membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Saya keluar gerbang, membuka jendela di asrama, dan melihat keluar. Di dalam pangkalan, para penyintas menggunakan semprotan uap untuk menyemprotkan asap ke dalam saluran pembuangan untuk membasmi serangga. Wu Heng mengeluarkan interkomnya dan memanggil, apakah Qi Hancai ada? Ya, silakan. Suara Qi Hancai terdengar dari interkom. Pergi ke ruang konferensi. Menerima. Setelah duduk di ruang konferensi dan menunggu sebentar, Qi Hancai membuka pintu dan masuk dengan senyum di wajahnya. Wu Heng bertanya, apakah semua pangkalannya baik-baik saja? Tidak masalah. Pabrik militer sudah mulai memproduksi rantai produksi senapan mesin dan peluru artileri. Mungkin tak lama lagi akan ada hasilnya, kata Qi Hancai. Ini berita baik. Jika peluru senapan mesin dapat diproduksi secara massal, itu akan menjadi kemajuan besar bagi kita. Tidak perlu menghitung jumlah yang digunakan. Puji Gaorong dan yang lainnya untukku. Oke. Qi Hancai mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya, apakah ada kemajuan dari para peneliti Rusia? Qi Hancai mengenang dan berkata, sepertinya mereka sudah mulai menguji kendaraan listrik. Wu Heng tidak banyak bicara dan terus mendengarkan. Ada 2 teknisi Korea lagi. Teknisi pria sudah mulai latihan kapal, dan teknisi wanita sudah bisa memasang kabel dan menyambungkan kabel. Masalahnya, pelabuhan Binhai dan pihak kami berada di seberang laut, dan kabelnya sulit disambungkan, kata Qi Hancai. Kalau begitu biarkan dia memikirkan solusinya, kata Wu Heng. Aku akan bicara dengannya nanti, kata Qi Hancai. Wu Heng melanjutkan, biarkan konvoi bersiap, dan kami akan membersihkan zombie. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan menyampaikan tugas secara langsung. Tak lama kemudian, konvoi pun siap. Keduanya turun ke bawah, naik truk dan meninggalkan pangkalan. Kota Lentam, rumah tuan kota. Pengurus rumah tangga memimpin jalan, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah penyihir dengan rambut abu-abu di pelipisnya. Nyonya,
Tuan Robien ada di sini. Sang penyihir melirik perut Wenmansha tanpa ragu dan memberi hormat sambil tersenyum. Perwakilan kerajaan Yeko, Robi memberi salam kepada Tuan Wenmansha. Anda secantik yang dikatakan rumor.